Apa kabar? Sehat, semangat, dan bersukacita. Ya, pagi ini hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Tetap semangat ya, bersukacita ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk bersekolah minggu? Good, Bu Eni lihat anak-anak sudah berpakaian rapi, sudah mandi. Wah, Alkitabnya itu sudah disiapkan di meja. Persembahannya juga sudah dimasukkan dalam amplop ya. Good, kita akan mengawali sekolah minggu ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekarang anak-anak berdiri semua. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan tanganmu dengan gerakannya ya. Dikepak-kepakkan tanganmu. Bisa ya? Ayo bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan tangan. Puji Tuhan, anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Tetapi itu tidak membatasi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan memujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu, dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, 'Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa'? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun."
Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, Kalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus. Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Anak-anak, Bu Heni punya beberapa gambar. Yuk kita lihat yuk, gambar apa ini? Yang pertama, gambar apa? Apa? Good, betul sekali. Gambar pasar. Nah, anak-anak tahu pasar itu apa? Ya, pasar adalah tempat banyak penjual berjualan. Kemudian para pembelinya datang ke situ untuk membeli barang yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau orang datang ke pasar, berarti dia membutuhkan sesuatu untuk dibeli. Dan di pasar itu ada bagian-bagian jualannya ya. Kalau ingin membeli daging, oh ada di sebelah sana. Ingin membeli sayur, oh di sebelah sini, gitu ya. Yuk kita sekarang akan lihat lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Good. Gambar kelas. Kalau gambar kelas itu adanya di mana ya? Ada di sekolah. Sekolah itu tempat apa coba? Ya betul, sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Tempat anak-anak berteman juga dengan teman-teman yang bersekolah di tempat yang sama. Ya, dan yang ketiga ini gambar apa coba? Betul, gambar gereja. Gereja tempat apa itu? Ya betul, gereja adalah tempat kita beribadah,
tempat kita memuji Tuhan, tempat kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari ketiga gambar ini kita tahu bahwa tempat itu ada namanya dan ada kegunaannya, seperti pasar untuk tempat orang membeli barang kebutuhannya, sekolah tempat anak-anak belajar bersama guru, kemudian gereja adalah tempat untuk beribadah. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan belajar bahwa gereja adalah tempat untuk beribadah. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ingin agar kita tahu apa fungsi tempat ibadah itu. Firman Tuhan diambil dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Kitab Markus ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Good, betul sekali. Kitab Markus ada di Perjanjian Baru. Kitab nomor berapa ya? Coba kita nyanyikan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti kitab nomor 2. Perjanjian Baru nomor 2. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Sudah ketemu? Kita akan bersama-sama membacanya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Anak-anak, kisah Markus 11 ayat 15 sampai 19 ini terjadi di bait Allah di kota Yerusalem menjelang masa Paskah. Nah, seperti saat ini kita juga sedang menjelang masa Paskah. Dan kebiasaan pada waktu itu adalah mereka membawa persembahan berupa hewan ternak. Hewan ternak itu bisa kambing, domba, lembu, merpati, atau yang lain-lain. Lalu, kenapa ya banyak yang berjualan di halaman bait Allah? Terus kenapa juga orang-orang itu tidak membawa hewan ternak dari rumah? Kenapa ya kira-kira ya? Oh, ternyata hewan ternak yang untuk persembahan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena itu mereka berpikir, daripada aku repot-repot membawa dari rumah, ternyata sampai di bait Allah persembahanku tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Lebih baik aku membeli saja di halaman bait Allah, meskipun harganya sangat mahal dan aku sangat susah karena itu. Nah, ternyata alasannya adalah bahwa tidak semua ternak bisa menjadi hewan persembahan. Karena itu, dengan berpikiran bahwa hewan ternak yang dijual di sekitaran bait Allah adalah hewan ternak yang memenuhi syarat untuk persembahan,
Maka mereka memilih untuk membeli hewan ternak di sekitar Bait Allah meskipun harganya sangat-sangat mahal. Dengan mahalnya harga hewan ternak untuk persembahan ini, tentu saja itu menjadi satu penghalang bagi orang-orang di luar Yerusalem untuk datang beribadah kepada Tuhan. Padahal mereka sangat ingin beribadah kepada Tuhan di Bait Allah. Nah, hal-hal inilah yang membuat Tuhan Yesus marah dan mengusir semua pedagang di sekitar Bait Allah. Jadi, alasan Tuhan Yesus marah adalah yang pertama, karena tingginya harga hewan ternak yang untuk persembahan itu menjadi halangan tersendiri bagi orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan tetapi mereka tidak mampu. Kemudian yang kedua, bahwa Bait Allah adalah tempat untuk beribadah, bukan untuk tempat berjual beli. Nah, untuk menyingkirkan halangan-halangan bagi orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan di Bait Allah ini, maka Tuhan Yesus mengusir semua pedagang yang berjualan di pelataran Bait Allah. Sehingga orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan di Bait Allah dapat beribadah dengan bebas tanpa dibebani oleh harga hewan ternak untuk persembahan. Sekarang, bagaimana dengan anak-anak semua? Adakah halangan-halangan yang menghalangi kalian untuk beribadah kepada Tuhan? Coba sebutkan halangan-halangan itu. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini membuat kita terhalangi untuk dapat beribadah di gereja, untuk dapat bersekolah minggu di gereja. Namun, kita wajib bersyukur karena meskipun kita tidak dapat beribadah di gereja, kita masih beribadah bersama-sama secara online. Dari cerita firman Tuhan pada hari ini, kita juga jadi mengerti bahwa setiap tempat itu mempunyai nama dan mempunyai fungsi kegunaan masing-masing. Gereja adalah tempat untuk beribadah. Oleh karena itu, karena kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita akan berangkat ke gereja, kita tentunya akan berpakaian rapi, terus bersikap yang baik ketika akan ke gereja. Nah, demikian juga seharusnya ketika kita beribadah secara online. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, kita wajib untuk tetap berpakaian rapi, untuk bersikap yang baik ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah sebabnya setiap akan mulai ibadah, guru sekolah minggu selalu menanyakan anak-anak apakah sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitab. Nah, itu semua adalah wujud hormat kita untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online di rumah. COVID-19 bukan halangan bagi kita untuk beribadah. Oleh karena itu, mari kita semua dapat beribadah sesuai dengan keadaan situasi pada saat ini. Ketika kita bisa pergi ke gereja, mari kita bersama-sama beribadah bersama di gereja. Namun, ketika kita diminta untuk beribadah secara online di rumah, mari kita juga melakukan ibadah itu dengan sepenuh hati kita, dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan.
Karena yang terpenting adalah bahwa kita tetap memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ayat super pada saat ini diambil dari Markus 11 ayat 17. Boleh diulangi ya. Ayat super pada pagi hari ini diambil dari Markus 11 ayat 17. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Markus 11 ayat 17. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dapat beribadah kepada Tuhan di dalam segala situasi. Meskipun pada saat ini sedang pandemi COVID-19, kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun secara onsite. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan pada saat ini akan diiringi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahan telah terkumpul, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kami ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami juga dapat mempersembahkan yang lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami yang pada saat ini kami kembali bersekolah secara online. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, kiranya Tuhan akan memberikan situasi yang lebih baik lagi sehingga kami dapat bersama-sama belajar di sekolah dan kami bersama-sama dapat beribadah di gereja sehingga kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang lain. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu supaya kami dapat berhasil di dalam pembelajaran kami, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru kami dan kami dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru kami dengan jujur dan bertanggung jawab. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan akan menganugerahkan kesembuhan. Kiranya Tuhan akan bekerja melalui obat, melalui dokter yang menangani teman-teman kami ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati Indonesia supaya Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya dan juga bagi rakyatnya. Tuhan, sebentar kami akan menutup sekolah minggu ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan
yang sudah menyertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kami sehingga kami dapat terus rajin beribadah di dalam segala situasi yang boleh Tuhan izinkan kami alami. Dan kami bersama-sama akan menutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu online ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, bersukacita, belajar dengan baik, baik kita bisa pergi ke sekolah maupun dari rumah. Kita akan bersama-sama menutup sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Selesai Sekolah Minggu.